Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi uril mayyamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat anugerah yang luar biasa. Semoga dengan anugerah yang Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita pada kesempatan kali ini, kita manfaatkan untuk menuju kepada jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah telah mempermudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Kita berharap semoga kita bisa istiqamah dalam majelis ini, dan ini menjadi salah satu amal kebaikan bagi kita yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di tempat ini, dan khususnya bagi umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di antara tanda-tanda diterimanya amal kita, amal soleh kita, yaitu amal tersebut menumbuhkan amal soleh yang lainnya. Inna min jazail amali salih al-amalu as-salihu ba'daha. Sesungguhnya ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan amal soleh adalah di mana Allah memberikan kekuatan baginya untuk melakukan amal soleh atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melakukan amal soleh seperti sholat, kita berzikir kepada Allah, kemudian kita membaca Al-Quran. Ternyata amal soleh yang kita lakukan tersebut, dari baca Al-Quran, dari berzikir, dari sholat itu, ternyata menimbulkan amal soleh yang lainnya, dan menjadi penyebab kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan amal ibadah atau amal soleh yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bertanda amal ibadah kita atau amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar berkata, kalaulah aku mengetahui salah satu dari solatku diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagiku itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah atau amal-amal orang yang bertakwa. Maka ikhwati fillah, tanda daripada amal yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah, kemudian memberikan kekuatan untuk senantiasa bisa melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, itu bertanda bahwa Allah mencintai amal tersebut dan Allah menerimanya. Di dalam agama kita, agama Islam,
memang disyariatkan setiap amal soleh itu menumbuhkan nilai-nilai takwa di dalamnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, kemudian Allah menyebutkan hikmah di balik ibadah tersebut, yaitu agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ikhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum, tatkala kita beribadah kemudian ibadah kita itu tidak mendatangkan takwa kepada Allah, maka itu bertanda ibadah kita tidak diterima. Ketika kita beribadah kemudian ibadah kita itu tidak mendatangkan kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain setelahnya, maka ada yang salah dalam ibadah kita, atau ibadah kita dirasuki oleh sesuatu. Sebagai contoh, kita melakukan sholat fardu, kemudian setelah sholat fardu Allah Jalla wa'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa berzikir setelah melakukan sholat fardu tersebut. Kemudian setelah itu Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan sholat ba'diyah setelahnya. Maka ini bertanda, insyaallah ulama mengatakan bahwa ini suatu tanda bahwa sholat kita pada waktu itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain, ketika kita membaca Al-Quran kemudian menumbuhkan rasa ingat kita, atau kita menjadi ingat kepada Allah, kemudian menjadi ingat kita kepada akhirat, kemudian menjadikan kita cinta dan ingin senantiasa membaca Al-Quran setelahnya, maka itu bertanda bahwa bacaan Al-Quran kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika kita sholat kemudian sholat kita itu tidak menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah, kemudian ketika kita beribadah, ibadah kita itu tidak mampu untuk menjadikan kita kuat untuk meninggalkan maksiat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi pertanda, ulama mengatakan salat kita belum diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Jalla wa ala berfirman di dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika ada seseorang beribadah kemudian ibadahnya itu tidak mendatangkan ketakwaan, berarti ada yang salah di dalam ibadahnya. Mungkin ketika dia sholat, maka sholatnya tersebut tidak khusyuk, atau ada riya di dalamnya, atau ketika dia sholat pikirannya kesana kemari, maka itu mungkin yang bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala belum menerima sholat yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau mengatakan, inna rajula kana yansarifa ma kataballahu illa asyru salatihi. Ada seseorang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat maka hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, tusu'uha atau 1/9 dari sholatnya, sumunuha atau 1/8 dari sholatnya, subu'uha atau
1/7 dari solatnya, sudusuha atau 1/6 dari solatnya, khumusuha atau 1/5 dari solatnya, rubu'uha atau 1/4 dari solatnya, sulusuha atau 1/3 dari solatnya, wa nisfuha atau setengah dari itu. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah, setelah selesai kita introspeksi diri kita atau muhasabah, apakah ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan nilai-nilai takwa di dalam diri kita, atau sebaliknya, apakah ibadah kita itu mendatangkan kekuatan bagi kita untuk melakukan ibadah atau amal-amal saleh yang selanjutnya yang bisa kita lakukan. Jika ibadah tersebut memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal soleh setelahnya, maka ulama mengatakan itu bertanda bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan dan berbagai macam bentuk ibadah yang memang disyariatkan di dalam agama kita. Maka pada kesempatan kali ini juga, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan ilmu sebelum menghadapi bulan tersebut, agar ketika kita berada pada bulan tersebut kita mengetahui atau kita punya target-target apa yang semestinya kita lakukan, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana dijanjikan Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan daripada ibadah siyam ini agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, kita harus mengetahui keutamaan daripada bulan Ramadan itu apa. Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita catat, yaitu bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, atau Syahrul Siyam, atau bulan puasa, atau Syahrul Quran, atau bulan Quran, di mana di dalamnya banyak umat Islam yang membaca Al-Quran. Ini yang di antara keutamaan daripada bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar pada bulan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Idza jaa Ramadan atau idza hadara Ramadan futihat abwabal jannah wa ughliqat abwaban nar wa sulsilatis syayatin. Jika bulan Ramadan itu datang, maka Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan dirantai syaitan. Pengertian di sini adalah bahwa dibukanya pintu surga, peluang untuk mencapai surganya Allah luar biasa pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah dilipat gandakannya amal ibadah, kemudian sedikitnya orang melakukan dosa.
Karena ketika ada ibadah siam diwajibkan bagi orang yang berpuasa, yaitu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah luar biasa besarnya. Dan sedikit kita mendapatkan orang yang melakukan dosa pada siang hari. Ini merupakan futihat abwabul jannah. Dan setan dalam pengertian hadis di sini adalah diikat dengan ketakwaan dan keimanan orang tersebut. Maka tidak heran jika kita lihat ketika bulan Ramadan ada juga masih orang yang melakukan dosa, ada juga masih orang yang melakukan maksiat. Karena dalam pengertian ini ketakwaan dan keimanannya yang ada pada dirinya yang mengikat setan itu. Kemudian ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya karena sedikitnya orang yang melakukan dosa, sedikitnya orang yang melakukan maksiat pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah terdapatnya maghfirah atau diampuninya dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu al-jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffarat bainahunna idza ujutinibatit al-kaba'ir." Sesungguhnya antara salat 5 waktu, antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ke subuh, itu merupakan mukaffarat, yaitu ampunan dosa. Kemudian antara Jumat satu dengan Jumat yang lain terdapat ampunan dosa. Kemudian antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, antara Ramadan yang akan datang itu ada ampunan dosa di dalamnya, dengan syarat kita meninggalkan dosa besar. Jadi ketika antara subuh dan zuhur itu ada dosa yang kita lakukan, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengampuni jika antara subuh dan zuhur itu ada dosa besar yang kita lakukan. Dan begitu juga antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, dan Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa rugilah, celakalah seseorang yang ketika bulan Ramadan telah berlalu maka dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang ketika pada bulan Ramadan itu sudah lepas, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka pada bulan yang lain sulit baginya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah arsyadani Allah wa iyyakum, maka kesempatan bulan Ramadan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempermudah diri kita agar kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut, agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan puasa bulan Ramadan, puasa tersebut bisa menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan dalam melakukan sesuatu, artinya ketika melakukan sesuatu dipikir terlebih dahulu itu perbuatan dosa atau tidak, perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau tidak, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dijauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, kemudian berpuasa fisabilillah di jalan Allah, kemudian pada hari itu akan dijauhkan wajahnya dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan daripada puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan itu bisa memberikan syafaat pada pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Siam, puasa, dan baca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pelakunya. Yaqulu siyam, kemudian puasa itu berkata, ya Rabb, au ay Rabb,
mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, aku telah menahan dirinya dari makan dan minum kemudian syahwat, maka jadikanlah aku sebagai syafaat bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum. Kemudian beberapa hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah kiat-kiat kita, diantaranya belajar ilmu. Ya, ini kita sudah melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu qabla al-qawlil wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian belum mengetahuinya, karena itu bisa dolalun adallu au mudillu, bisa sesat bahkan bisa menyesatkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum. Maka pentingnya kita belajar ilmu, apa yang mesti kita harus lakukan ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kemudian kiat yang perlu kita lakukan adalah pemanasan. Ya, salafus saleh, ulama-ulama terdahulu ketika menghadapi bulan suci Ramadan, 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab, yaitu memperbanyak puasa. Kemudian bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Tujuannya buat apa? Agar digampangkan, dimudahkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Kemudian mereka banyak membaca Al-Quran. Mungkin bagi kita yang terbiasa membaca Al-Quran, ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita gampang. Dan bagi mereka yang tidak bisa baca Al-Quran, hanya 1 tahun sekali, yaitu ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, Qurannya penuh dengan debu, bersihnya Al-Quran ketika pada bulan suci Ramadan. Itu pun biasanya pada 10 pertama, ya, kemudian ketika seterusnya itu menjadi melemah. Oleh karena itu pentingnya kita untuk membiasakan. Dan ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, mereka sejak bulan Rajab, Sya'ban, dan begitu juga Rasulullah SAW sebagaimana beliau mencontohkan. Kemudian ketika menghadapi bulan suci Ramadan, kiat yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Karena yang menghambat kita melakukan ibadah kepada Allah adalah banyaknya dosa. Dosa yang menyebabkan seseorang itu malas di dalam beribadah. Karena dosa itu setiap hari memanggil, ukhti ta'ala, ta'ala, ukhti ta'ala, ta'ala. Wahai saudaraku, aku di sini. Dan begitu juga amal kebaikan. Ya, begitu juga amal kebaikan, mereka mengatakan, ya ukhti, ya akhi, ta'ala, ta'ala, marilah kemari. Artinya mengajak kita untuk melakukan hal tersebut. Maka memperbanyak istighfar sebelum menghadapi bulan Ramadan, dengan tujuan agar hati kita bersih dan dimudahkan Allah dalam melakukan aktivitas ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum, bertawakal, kemudian berdoa, minta kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan suci ini. Karena kemudahan kita dalam beribadah itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini atau puasa pada bulan suci Ramadan ini bukan ibadah otak atau ibadah otot. Maksudnya apa? Ibadah otak di sini, banyak orang yang pintar, banyak profesor, banyak dokter, banyak orang yang cerdas, tapi banyak juga yang tidak berpuasa. Kemudian bukan ibadah otot, karena banyak orang yang badannya besar itu tidak bisa melakukan ibadah siang, ibadah puasa, bahkan kalah dengan anak yang masih SD. Maka kita bertawakal kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, minta dimudahkan agar pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang dengan sebanyak-banyaknya dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah target. Kita harus punya target, karena ketika kita punya target, kita tidak akan menunda-nunda apa yang harus kita lakukan.
Karena terkesan, karena biasanya seseorang yang tidak punya target akan nyantai, ya, tidak punya target, tidak ada tujuan apa yang harus dilakukan. Ya, mungkin di antara target yang bisa kita lakukan, mungkin pada bulan suci Ramadan ini kita niat, saya harus khatam, insyaallah itu 2 kali khatam, ya, mungkin 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Mungkin bisa juga saya memberikan takjil atau iftar, buka bagi untuk 1 orang 1 bungkus nasi atau 1 bungkus kotak. Atau mungkin kita memberikan kurma, 3 biji kurma dibungkus 10 bungkus kita berikan di masjid, atau aqua 1 dus itu kita berikan ke masjid. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang kita kerjakan, ya. Karena umat Islam itu kebaikan apapun yang dikerjakan maka itu dinilai sedekah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan-amalan apa? Ya, ini yang harus kita ketahui yang semestinya kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Di antara amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Tarawih artinya istirahat, artinya salat yang santai. Ya, jadi karena di antara salat tarawih itu 2 rakaat dan ada istirahat di dalamnya. Jadi tidak benar jika kita salat tarawih itu Al-Fatihahnya 1 kali nafas, ya, atau cepat dalam hitungan 7 menit 11 rakaat atau 23 rakaat itu selesai. Maka itu tidak benar, karena tumakninah itu merupakan bagian daripada kepentingan salat itu sendiri. Itu termasuk bagian daripada rukun. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Maka ketika kita melakukan tarawih hendaknya diikuti dengan witir, karena witir merupakan kesempurnaan daripada salat tarawih itu sendiri. Boleh atau tidak ketika setelah salat tarawih kita pulang kemudian mengerjakan witirnya ketika salat tahajud, boleh saja, akan tetapi kita tidak melaksanakan, kita tidak mendapatkan kesempurnaan daripada witir salat tarawih itu sendiri. Dan ketika kita melaksanakan sholat tarawih beserta witir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam summan sarafa, man qama ma'al imam summan sarafa katabalahu qiyamul lail. Barang siapa yang berdiri bersama imam kemudian sampai selesai, wan sarafa di sini sampai selesai mengerjakan sholat witir, maka dia termasuk sholat qiyamul lail, sholat sepanjang atau semalam suntuk. Artinya kita sudah melakukan sholat 24 jam. Maka inilah yang penting yang harus kita ketahui, karena banyak diantara saudara-saudara kita yang belum mengetahui hal semacam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang semestinya kita mengetahui adalah sahur. Ya, ada yang meremehkan sahur, tidak makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fi suhur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah di dalamnya. Dan kapankah kita sahur? Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita mentakhirkan sahur. Sahabat Sabit bin Zaid bin Sabit ketika itu kunna ma'an Nabi SAW wa tasakhurna ma'an Nabi wa summa qama ila shalah. Kami ketika itu bersama Nabi dan kami sahur bersama Nabi, kemudian kita salat. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana bainal azan wa sahur? Berapa jarak antara azan dan sahur? Faqala qadra 50 ayat. Jarak antara azan dan sahur, artinya jarak mentakhirkan sahur itu yaitu dengan membaca 50 ayat. Dan ulama fikih mengatakan 50 ayat ini kira-kira 10 menit sebelum azan. Jadi inilah Rasulullah dan para sahabat sahur 10 menit sebelum azan. Ini waktu yang sangat bagus, waktu yang sangat besar yang termasuk mentakhirkan daripada sahur tersebut. Mungkin kita bisa mengamalkan, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sahur yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin,
Kemudian kapankah batas kita makan sahur itu? Ya, sebagian ada di masyarakat kita ketika azan masih makan, ketika azan masih minum, ketika azan masih mengunyah. Maka sebenarnya ketika azan itu sudah habis waktu mengunyah, karena mengamalkan hadis. Jadi ketika kita mengamalkan hadis, kita harus mengerti sababul wurud atau sababul zukur, sebab tersebutnya hadis tersebut. Maka bunyi hadisnya seperti ini: idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadau hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika kalian mendengar an-nida, panggilan atau azan, maka hendaknya al-ina atau tempat makanmu, piringmu, sendokmu, minumanmu, makanmu, jangan kalian taruh sampai selesai kalian memakan. Ya. Jadi hadis ini tersebut atau disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika pada Bilal azan. Jadi pada zaman Rasulullah azan itu ada 2 kali. Azan yang diazankan oleh Bilal, kemudian azan yang diazankan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka di dalam hadis yang spesifik Rasulullah mengatakan ketika Bilal azan, maka Rasulullah mengatakan sempurnakanlah makan kalian, maka sempurnakanlah sahur kalian, hatta ya sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum, putranya Ummi Maktum. Karena putranya Ummi Maktum ketika mengumandangkan azan, maka azan tersebut adalah azan untuk sholat subuh, dan azannya Bilal adalah azan untuk melaksanakan sholat malam. Jadi azan, ketika azan pelaksanaan sholat malam, disinilah Rasulullah menyebutkan hadis yang diamalkan oleh banyak orang ketika masih azan, ketika azan itu masih mengunyah atau masih meminum. Sebenarnya itu adalah batas imsak atau batas kita untuk menahan daripada makan dan minum. Jadi ini yang perlu kita fahami, karena mungkin selama ini kita belum paham dan kita salah, kita masih mengamalkan seperti yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Kenapa dikatakan bulan Quran? Karena di dalamnya banyak manusia, ya, umat muslim, yaitu membaca Al-Quran. Jadi ibadah yang terbaik pada bulan suci Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan ibadah yang paling simpel dan pahalanya luar biasa besar. Karena kita hanya duduk manis saja membaca Al-Quran, 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan. Tapi dengan syarat, ya, makharijnya bagus, kemudian juga tajwidnya, bacanya tidak terbata-bata. Yang terbata-bata pun juga diberi ganjaran oleh Allah 2. 1 pahala membaca, 2 pahala juhdunya, ya, kesungguh-sungguhnya di dalam membacanya itu. Maka apalagi di bulan suci Ramadan ini luar biasa pahala yang Allah berikan. Maka ulama mengatakan ibadah yang paling simpel dan tidak susah untuk mengamalkannya, dan pahalanya sangat besar dan bisa mendatangkan kedekatan diri kita dan petunjuk dari Allah. Ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi umat muslim, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Maka saya pribadi menganjurkan perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Punya target subuh mungkin 1 jam, ya, jangan subuh kita tidur, setelah sahur kita tidur. Naumatu subhi tuhrisul faqr, ya. Salat tidur pada waktu pagi hari itu mewarisi kemiskinan. Hanya orang-orang yang malas saja yang tidur pada pagi hari. Jadi ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum, semoga kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ibadah yang terakhir adalah i'tikaf. Ini sudah masuk malam Lailatul Qadar. Maka hadis yang terkuat malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21 sampai malam ke-30. Ya. Jadi itu 10 malam itu Rasulullah benar bersungguh-sungguh, ya. Benar-benar bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Mungkin tidak seperti kita beribadah pada 10 terakhir, 21-nya, kemudian 23-nya,
kemudian 25-nya, 27-nya, ya. Itu pun kalau bangun ya ternyata di hari yang kita tidak bangun itu malah Lailatul Qadar itu ada. Jadi Rasulullah 10 malam terakhir itu memaksimalkan untuk beribadah. Kemudian apa yang kita cari? Kemudian bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya ibadah, yaitu dengan i'tikaf. Dengan i'tikaf. Ketika kita beriktikaf, apa yang kita lakukan? Ya, ulama mengatakan, mayoritas ulama, kita boleh berzikir, ya, boleh menghatamkan bacaan Al-Quran kita dengan memurojaah ketika sholat, ya, sholat. Banyak teman-teman saya itu yang hafiz Quran itu ketika i'tikaf mereka memurojaah hafalannya dengan sholat tahajudnya yang tanpa witir itu tadi, karena witirnya sudah diselesaikan ketika sholat tarawih. Jadi kemudian bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan kita mencari ibadah malam Lailatul Qadar itu dengan melihat langit, ya. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu langit terbuka kemudian sujud, pohon-pohon semuanya sujud. Pengertian di sini pohon yang sujud bukan pohonnya yang sujud. Ya, kalau pohonnya semua sujud maka itu fenomena yang mengerikan. Ya, fenomena yang mengerikan. Coba kita bayangkan ketika kita keluar itu pohon pada tiarap semuanya. Maka mengerikan. Pengertian sujud di sini adalah semuanya rukuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cenderung malam Lailatul Qadar itu di antara fenomena alam adalah pada pagi harinya itu panas matahari tidak terasa panas, ya, walaupun sampai pada siang hari. Karena jika dari sisi ilmu pengetahuan, pada akhir bulan itu matahari sudah mulai melemah. Matahari melemah itu pada akhir bulan. Maka pada akhir bulanlah kecenderungan malam Lailatul Qadar itu banyak didapatkan ulama-ulama salafus saleh kita terdahulu. Maka semoga kita berharap beberapa poin yang sudah kita kaji di pertemuan kita perdana ini, di kajian kita perdana ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam kajian ini dan selalu dihadirkan dipertemukan oleh Allah. Dan apa yang kita pahami pada hari ini, semoga Allah memudahkan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya dan menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian yang dapat kita sampaikan, beberapa poin terkait dengan persiapan untuk bulan suci Ramadan pada hari ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Astaghfirukum, nasru minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.